Jadi ngomong-ngomong soal semen, salah. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Ngomong-ngomong soal sejarah pribumi, di Amerika juga ada berbagai macam suku ya, nggak cuman maksudnya suku besarnya Indian, tapi di dalamnya itu ada Apache, ada Mayan, ada Cherokee, macam-macam lah. Kalau mau tahu belajar gampang soal Native American, nonton aja film Apocalypto buatannya Mel Gibson. Nah, di situ bisa tahu bahwa di akhir adegan dari film Apocalypto itu terakhir, itu adalah di adegan terakhir film Apocalypto itu adalah saat pertama kali orang Native American melihat bertemu orang dengan ras yang berbeda, yaitu dari orang Eropa yang pertama kali datang, Christopher Columbus. Disitulah terjadi pertama kali tahun 1492, dan disitulah mulai awalnya hilangnya pribumi asli Amerika, sehingga mungkin sekarang tinggal 1%, nggak ada lagi gitu. Jadi maka dari itu sangat berbeda sekali membandingkan antara Indonesia dan Amerika. Dan dulu saya sebenarnya membahas ini, saya pernah terlibat debat SMS waktu itu dengan Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati bilang, katanya kita harus meniru Amerika dong. Lalu saya jelaskan, Mbak Sukma, Indonesia sama Amerika nggak sama. Indonesia dan Amerika berbeda latar belakang sejarah. Indonesia itu adalah persatuan bangsa-bangsa yang masuk dalam satu pemerintahan baru, tapi mereka tetap ada di tanah yang mereka tinggali selama 1000 tahun lebih. Sedangkan Amerika itu adalah persatuan bangsa-bangsa Eropa yang ada dalam tanah yang baru. Sangat berbeda sekali, sehingga tidak bisa disamakan antara Indonesia dan Amerika. Ngomong-ngomong soal sejarah pribumi, jadi saya ini termasuk orang yang tidak mau Indonesia menjadi seperti Amerika, karena Indonesia harus punya karakter sendiri sebagai bangsa. Jadi kalau ada pernyataan seperti Ibu Sukmawati kepada saya waktu itu bahwa kita harus meniru Amerika, saya sangat tidak setuju. Karena Indonesia adalah Indonesia, sangat berbeda seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa Indonesia bukan Amerika, latar belakang sejarahnya juga beda. Dan saya pun juga nggak kepingin Indonesia menjadi Singapura. Singapura itu adalah negara baru yang tidak sama sekali memiliki sejarah peradaban gitu. Jadi jangan disamain sama Indonesia, please deh gitu. Singapura itu cuman bisa bangun gedung, bangun infrastruktur. Berbeda sama Indonesia. Beda dengan Nusantara. Kita ini adalah sebuah peradaban besar. Di tahun 900 Masehi, Nusantara ini, khususnya Pulau Jawa, itu pernah menjadi pusat peradaban dunia. Buktinya adalah Borobudur. Jadi jangan disamakan antara Indonesia, harus menyamakan seperti Singapura. Saya sama sekali secara pribadi tidak setuju, karena Indonesia itu lebih hebat, lebih beradab. Saya lebih setuju Indonesia adalah Indonesia dengan karakternya yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dengan sejarah peradabannya yang panjang 1000 tahun lebih. Nggak sama dengan Amerika, ya, nggak sama dengan Amerika. Meskipun Indonesia terpaksa waktu itu menjadi negara demokrasi, tapi latar belakang sejarah kita, karakter kita itu lebih jauh daripada Amerika. Amerika itu baru ada tahun 1700 sekian. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yang ada di otak Anda, sing nang jero otakmu yuk, kira-kira Habib sopo. Nah, tanamkan, oke, Habib itu ya, oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang dengan 700 pasukan melawan 3.000 pasukan, kira-kira berani nggak? Nah, itu aja. Saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kira-kira loh ya, misalnya jadi panglima perang, cuman 700 pasukannya ngelawan 3.000. Perang loh ya, bacok-bacokan, tombak-tombakan, tunjek-tunjekan, injek-injekan, ide-idean, gaprak-gaprakan, gibeng-gibengan. Yes. Nah, panglimanya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani melawan ketidakadilan?